Selamat malam semua teman-teman foodpreneur yang ada seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Teman-teman, malam ini juga salah satu narasumber saya yang cukup menarik sebenarnya. Kita akan ngomongin salah satu aspek yang kadang-kadang jarang banget diangkat ya sebenarnya. Maksudnya diangkat tuh jarang banget diobrolin. Sebentar. Jarang banget diobrolin sama teman-teman gitu, karena kadang-kadang sebenarnya ini bagus, tapi mungkin buat beberapa teman jarang aja diomongin ya. Kita akan banyak ngomongin tentang healthy food ya dan perkembangannya di Indonesia. Sebentar, saya akan coba silaturahmi dulu di kolom komen. Halo. Cepet loh tersambungnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, si Sarita apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini gue manggilnya apa ya? Hartono? Panggil Ono atau Ono ya? Ono opo? Nggak ngerti ya? Ngerti nggak? Nggak tahu gue. Baik. Ono aja ya? Yap. Siap. Ini kayaknya teman-teman juga malam-malam masih pada semangat tentunya ya, belajar bareng-bareng ya di Foodies on Sharing ya teman-teman ya. Nah, ini sesuai tema kita malam hari ini, kita akan banyak ngomongin tentang healthy food ya, betul ya? Gitu kan. Jadi sesuai judulnya gini, peluang cuan bisnis healthy food di 2022. Jadi kalau ngomongin healthy food aja kayaknya kurang kurang afdol, kurang asik karena mungkin tidak dikaitkan dengan cuan. Kalau misalnya ngomongin healthy food doang, mungkin teman-teman agak healthy food yang lain aja deh. Tapi kalau udah ngomongin tapi ada cuannya loh. Nah, ini jadi menarik jadinya kan. Oke, nah mungkin tanpa membuang waktu nih ya. Mungkin kan nggak semua teman-teman di Foodies ini, foodpreneur di Foodies, tentunya kan nggak semuanya kenal sama Ono ini siapa, Hartono Moe ini siapa gitu kan ya. Nah mungkin boleh lah ya sedikit perkenalan singkat dari Ono. Kemudian perkenalan Ono ini siapa, kemudian apa hubungannya sama UFS juga, gitu. Boleh, silakan. Boleh. Halo, selamat malam teman-teman, rekan-rekan foodies semuanya, para foodpreneur. Selamat malam, nama saya Hartono Moe, biasa dipanggil Ono, jadi biar lebih chill, karena udah malam jangan terlalu tegang ya, jadi kita santai aja hari ini. Nama saya Ono, saya adalah Operator Experience Marketing Manager di Unilever Food Solutions Indonesia. Jadi mungkin bagi yang belum tahu apa sih Unilever Food Solutions gitu ya. Nah, jadi kita adalah divisi Horeca dari PT Unilever Indonesia Tbk. Ya, jadi customer kita itu memang 100% adalah teman-teman sendiri nih ya. Jadi pengusaha kuliner, Horeca, B2B ya. Jadi itu menjadi lini fokus dari bisnis kita gitu ya di Unilever Food Solutions. Dan kalau dia lebih kebayang lagi, biasanya kalau kita ngomongin produk-produk Unilever kan mungkin teman-teman di sini lebih familiar dengan misalnya kecap Bango gitu ya, atau seasoning Royco gitu ya. Nah, kalau yang biasa teman-teman pakai mungkin di rumah, itu kan biasa kemasan yang lebih kecil ya. Nah, kita itu kemasannya itu lebih besar. Jadi misalnya kalau kecap Bango pun, itu kecap Bango yang ukuran 1,5 kilo. Ada yang juga jerigen 5 kilo gitu ya. Jadi memang khusus untuk kebutuhan Horeca. Gitu sih, Kak. Oke, siap. Berarti ini udah cocok banget nih, karena biasanya teman-teman di sini kan pasti foodpreneur juga ya. Pastinya membutuhkan juga produk-produk yang seperti tadi ya, yang disebutin sama Ono tadi. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya sama Ono, nanti itu tetap boleh, nanti ditulisnya di kolom Q&A ya, karena ini komennya aku matiin dulu ya, biar kita bisa fokus. Jadi itu di bawah situ udah ada yang ada tanda tanyanya. Jadi teman-teman nanti yang mau nanya ke Ono itu dikliknya di sana, nanti pertanyaan yang bagus dan relevan akan aku bacain untuk Ono. Oke. Nah, mungkin ya juga nih. Ya, betul. Nanti bagi dua penanya yang pertanyaannya oke banget, nanti kita akan kasih hadiah nih dari Unilever Food Solutions hari ini. Siap. 2 ya, bukan 5 ya? 2. Oh, ada 2. Oke, salah nih berarti ini ya. Oke, jadi buat teman-teman juga ya, maksudnya jadi
ada 2 bingkisan menarik sebetulnya dari Unilever Food Solution Indonesia buat teman-teman penanya terbaik. Yes. Dan para food friends itu juga jangan lupa pada print screen dan share IG live kali ini nih ya di story, dan jangan lupa di tag ke akun @foodies.id dan @unilever solutions ID ya, Unilever Solutions ID. Jadi itu di atas sorry, halo Solutions ID. Ya, jadi buat teman-teman kalau pada bingung itu di atas nih. Nah, ini diklik dulu aja, di follow dulu aja akunnya. Betul. Ya, di follow dulu aja. Bingkisannya kita total ada 5, Kak Sarita. Ada 5, 2 untuk nanya, 3 nanti untuk yang udah screenshot, lalu share di story-nya, dan nge-tag Foodies dan Unilever Food Solutions ID. Wah, seru banget tuh. Jadi, oke. Berarti jadinya yang nanya dapet, yang nge-post juga dapet ya? Betul dong. Gitu. Jadi, everybody must be happy, karena semuanya dikasih. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, ini juga harus diikutin sampai akhir ya, gitu. Karena nanti harap-harap cemas juga nanti penanyanya siapa aja gitu yang mau bisa dapetin 2 penanya terbaik dan 3 yang nge-screenshot dan nge-post di IG story masing-masing dan di tag ke @foodies.id dan @Unilever Solutions ID gitu. Jadi di follow dulu, jadi nanti pas nge-tag udah muncul langsung. Oke, kita mulai mulai dulu kali ya. Nah, berdasarkan background dan pengalaman nih ya, yang pastinya kan Ono juga punya banyak pengalaman lah ya, gitu kan. Perkembangan healthy food saat ini nih ya, ini sebenarnya secara umum kayak gimana sih? Apakah mungkin berkembang pesat kah atau seperti apa? Ya, kalau dibilang berkembang pesat banget. Ya, apalagi semenjak pandemi ini kan orang-orang makin lebih banyak yang aware terhadap pentingnya makan sehat gitu ya, pentingnya makan sehat. Dan riset dari kita itu juga menunjukkan bahwa 32% nih kenaikannya ya dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Jadi periode sebelum pandemi misalnya cuma sekian. Nah, setelah pandemi 2020 ketika kita bilang pandemi gitu ya, itu malah growth-nya 32%. Versus tahun 2019. Jadi kan segede itu ya, maksudnya dan ini merupakan peluang yang oke banget nih untuk para foodpreneurs ya. Jadi bukan hanya yang misalnya kita bilang, oke, saya nggak ngerti nih bikin healthy food, tapi sesimpel misalnya di restoran atau di F&B bisnisnya itu sudah menjual produk seperti biasa, bisa ditambahkan tuh menu-menu healthy foodnya juga ya. Makanya jadinya secara industrinya itu juga growth-nya tinggi banget gitu sih Kak. Berarti bisa dibilang selain perkembangan tren gaya hidup sebelum pandemi ya, kayaknya pandemi ini mau nggak mau bisa dibilang membooster juga ya sebenarnya, mempenetrate, membuat yang tadinya orang nggak berpikir untuk jual healthy food jadinya jual ya. Betul. Dan riset dari ini salah satu ini juga ya yang kita dapatkan juga, riset membuktikan bahwa 7 dari survei gitu ya, 7 dari 10 orang rela nih untuk membayar lebih untuk membeli makanan sehat. Jadi itu juga jadi satu indikator yang menurut aku wah oke banget gitu ya. Jadi nggak usah takut kita menjual healthy food karena tadi ya secara growth-nya 32% lebih tinggi dan 7 dari 10 orang itu mereka nggak nolak gitu ya. Mereka malah nyari healthy food gitu loh. Karena kadang-kadang tuh kan ini kadang-kadang sebenarnya ada salah satu fakta yang cukup menarik kali ya. Jadi kadang-kadang itu kan kalau ngomongin langsung makan healthy food kayak gimana gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gue biasa makan ke tempat biasa gue makan nih, tiba-tiba dia jualan healthy food. Nah kadang-kadang tuh kita jadi terpancing, oh boleh deh coba dulu aja deh. Dan kalau misalnya ternyata enak malah jadi nambah ya yang dibelinya ya. Itu yang paling ini ya, paling visible sekarang ini, yang notabene orang pikir bahwa ini nggak ada healthy-nya, tapi somehow dia mulai jualan produk yang lebih healthy. Itu contohnya ini ya, itu contohnya bakmi gitu kita bilang. Bakmi kan dulu kayak ini full of calorie, enak banget gitu ya, harus rich, rasanya harus oke banget gitu ya, tapi kalorinya tinggi. Nah sekarang kan juga ada tuh yang bikin pakai mie shirataki gitu ya, lebih satu paling dekat di kita lah.
kalau aku bilang ya. Iya. Maksudnya jadi kadang-kadang menu-menu yang mungkin kita dulu tidak terbayangkan bahwa Betul. ini bisa dibikin versi apa ya ngomongnya versi sehatnya ya. Ternyata bisa gitu sekarang kan. Jadi mau makan mie yang healthy ada jawabannya ya. Oke, nah tapi gini ya apa? Nah tadi kan udah ngomongin data nih misalnya gitu ya. Tapi kan untuk sebagian orang healthy food ini kan kayak udah jadi bagian way of life-nya mereka ya. Ada sebagian orang yang seperti itu ya. Nah, tapi eh, apakah ada potensi cuan yang lebih besar lagi nih buat pebisnis kuliner dan akankah sebenarnya tren yang tadi disebutin meningkat itu akankah dia bisa terus sustain? Ya, kita mungkin paling paling gampang melihat big brands ya, big brands how they act, dan sebenarnya food planner lain itu sebenarnya tinggal melihat, oh ini brand-brand yang besar ini udah melakukan A, B, C gitu ya, jadi kita tinggal follow. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2020 sampai sekarang tuh, aku nggak sebut brand lah ya, tapi you know lah, big banget yang malah dulunya itu cuman coba misalnya nih buat burger rasa yang Korea, rasa Jepang gitu ya. Nah sekarang itu mereka burger even yang vegetarian friendly gitu loh, even yang plant based gitu ya. Jadi kalau dibilang kayak trennya nanti akan seperti apa? Kita lihat aja nih big brands ya. Kalau big brands mereka udah jalan, udah kayak wah mereka udah masuk nih ke ranah healthy, meaning that tren itu akan tetap stay gitu ya, akan tetap stay. Besar sih kalau menurut kita, dari pandangan kita ya, dari data-data yang ada, trennya makin akan besar even di tahun depan ya, ketika kondisi sudah mulai membaik, PPKM mulai melonggar gitu ya, orang sudah bisa dine in lagi, jadi both dari delivery dan dine in itu juga dengan sendirinya akan naik sendiri sih. Dan apalagi dengan catatan bahwa orang-orang udah lebih terbuka nih dengan makanan sehat dan mereka nyari ya, nah itu malah akan membuat bisnis dari si healthy food sendiri itu makin naik sih. Berarti sebenarnya bisnis healthy food ini sebenarnya bukan healthy food lah ya, gue ngomong apa healthy way of life ini sebetulnya punya potensi yang cukup besar ya sebenarnya ya untuk teman-teman yang mungkin tadinya juga belum mencicipi mencicipi kuenya si bisnis healthy food ini, tapi dengan munculnya apa sih kalau tren sebenarnya sebelum pandemi udah ada ya, tapi mungkin tidak sebesar sekarang ya. Kelihatannya seperti itu ya dari data ya. Gitu. Oke. Nah, tapi buat teman-teman yang tren ini sustain, tapi ada nggak sih misalkan masukan atau bagaimana sebenarnya seperti apa sih sebenarnya mungkin bisa nggak sih misalnya kasih contoh ya, mungkin contoh-contoh misalnya menu tadi kan udah disebutin baru satu ya, misalnya burger nih misalnya, ternyata burger bisa dibikin yang vegetarian, kemudian bakmi juga bisa ada versi yang lebih sehatnya, kurang lebih misalnya contohnya makanan seperti apa lagi sih yang mungkin bisa dibuat? Jadi yang kita lihat sebagai healthy food kan kadang orang mikirnya langsung kayak, waduh salad nih gitu ya, waduh salad. Itu 100% sayur, kalaupun mau lebih daging-daging dikit, aduh makan yang ini ya, fake meat atau fox meat gitu ya, yang pengganti daging. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi yang kita definisikan sebagai healthy food, yang secara tren itu tadi ya, yang naik 32% itu, bukan hanya yang kita ngomongin tadi ya, full sayuran atau plant-based meat gitu ya, tapi yang restoran-restoran yang juga mulai mengintegrasikan sayuran ke dalam menu utama mereka. Jadi contohnya nih, misalnya sebelumnya hanya jualan steak aja gitu. Nah mereka mulai, kan biasa kalau kita makan steak itu steak and french fries gitu ya. Nah which is kan nasinya lebih unhealthy. Nah instead of mereka french fries, mereka mulai introduce misalnya boiled vegetables gitu ya, atau stir fried vegetables. Nah jadi yang seperti itu sih yang kita lihat secara growth, secara tren itu malah makin akan naik lagi sih tahun depan sih. Karena apalagi yang tadi ya, aku repeat lagi karena ini memang penting banget untuk teman-teman tapi gitu, bahwa konsumen itu sekarang nyari yang namanya makanan yang lebih sehat, bukan sayur ya, lebih sehat gitu ya. Jadi mereka pengen yang, aduh gue pengen ngenetralin nih dikit pakai sedikit sayur gitu ya, mereka nyari gitu. Jadi kalau restoran kita misalnya serve steak
steaknya biasa cuman French fries and mashed potato, ya why not kita mulai ada satu opsi lagi nih, opsi tambah sayuran gitu. Oh, I see. Jadi mungkin bisa dikatakannya itu adalah ini more healthy. Apa sih? Lebih Healthy. sehat dibanding yang sebelumnya ya. Tapi Ya, bukan betul. berarti ini 100% gitu ya. Ya, Tapi betul, betul. minimal buat teman-teman mungkin bisa lebih mengurangi rasa bersalah juga mungkin ya. Kalau buat konsumen kan kadang-kadang seperti itu ya, apa daripada apa ya, kasarnya gini lah, daripada ya gue makannya apa namanya si steak sama apa tadi French fries gitu kan. Nah itu kan akan lebih mending kalau misalnya gue makannya French friesnya diganti sama yang lain. Jadi Betul. merasanya lebih sehat. Iya. Memang lebih sehat juga, bukan cuma merasa, tapi mungkin secara psikologi buat konsumennya itu lebih merasa lebih baik lah gitu ya. Kurang lebih kayak gitu kan ya. Oke, nah tapi mungkin buat sebagian dari teman-teman yang lagi nonton nih ya, yang saat ini ya, kan ada juga yang udah, pastinya ada yang udah memulai bisnis kulinernya itu fokusnya di Hmm. healthy food. Pasti udah ada ya. Dan ada juga yang baru punya rencana pengen ke arah sana. Itu ya, baru ke arah sana. Nah, atau bisa juga yang apa bisnisnya mungkin yang tadi Ono bilang bahwa udah bisnis tapi nggak arahnya healthy, tapi jadi gara-gara denger jadi pengen gitu kan, Hmm. menambahkan menu-menu yang arahnya healthy nih gitu kan ya. Nah, tapi kalau dari Ono nih ya, kalau dari pengamatannya Unilever Food Solution sendiri, apa sih sebenarnya saat ini menjadi tantangan terbesar bagi pebisnis kuliner? Nah, tantangan terbesar sebenarnya datang dari dapur itu sendiri ya, which is kalau kita ngomongnya lebih ke chefnya atau ke tukang masaknya gitu ya. Riset internal kami ketika kita pengen lebih tahu gitu ya, apa sih sebenarnya terjadi di dunia dapur ya, terlebih chef ketika mereka prepare makanan sehari itu, banyak yang masih kurang pede ketika mereka prepare healthy food. Itu juga suatu result yang kayak, emang bener ya, bukannya chef itu, ya chef bisa masak semuanya gitu ya, pasti enak. Ternyata banyak dari mereka itu yang masih kurang pede when they talk about, gue mau menyiapkan healthy food gitu ya. Karena mungkin dari edukasi yang pernah diterima sebelumnya, dan praktek yang sudah pernah dijalankan sebelumnya, kan itu mungkin belum banyak yang masuk ke ranah healthy food gitu ya. Jadi ketika mau introduce healthy food di restoran mereka, jadinya kayak aduh kayaknya aku kurang pede deh gitu loh. Nah itu mungkin jadi salah satu. Nah nomor dua adalah lebih ke costing ya, karena kita tahu yang namanya healthy food itu kan karena healthy food itu notabene lebih fresh, dan barang-barang yang lebih fresh kan pasti relatively lebih mahal ya dibanding misalnya barang yang package atau yang misalnya frozen gitu ya. Nah jadinya secara cost mungkin lebih tinggi gitu ya. Nah tapi uniknya dan syukurnya juga, riset internal kami juga menunjukkan bahwa ternyata konsumen ketika kita ngomongin harga nih, harga healthy food, they don't mind to pay extra for healthy food. Nah ini juga jadi satu pembelajaran yang menurut aku oke banget nih untuk kita sharing ya ke rekan-rekan food planner, karena takutnya kan aduh kalau saya misalnya jual nasi sama ayam gitu ya, harga 30.000, kalau saya tambah sayur misalnya jadi 40.000, aduh ada yang mau beli apa enggak gitu ya. Nah tenang, karena memang konsumen itu berdasarkan riset kita itu they are willing to pay more untuk healthy food ya, jadi nggak usah ragu. Nah seperti itu sih. Nah lalu dalam hal tadi poin nomor 1 ya, di mana banyak chef yang nggak pede. Nah sekarang juga sebenarnya kita sebagai Unilever Food Solutions itu bisa bantu nih rekan-rekan foodpreneur ya, gimana caranya biar bisa bikin healthy food atau healthier menu yang memang lebih secara rasa itu oke gitu ya, menu yang biasa bisa naik kelas. Nah itu kita ada produk baru yang nanti aku akan sharing nih ke teman-teman foodpreneur ya, mungkin teman-teman foodpreneur mau coba di restorannya itu bisa nanti kita lagi launching nih, proses launching produk barunya gitu. Oke, itu akan jadi solusi ya. Tadi juga udah disebutkan mengenai harga ya. Sebenarnya ini masuk ke pertanyaan aku selanjutnya nih kan. Ini ngomongin tadi ya, menu itu kan masalah rasa itu kan selera ya. Dan Betul. mungkin harga. Nah,
Ini kan dua hal yang sangat jadi faktor penentu banget orang akan konsum atau enggak, orang akan beli atau enggak gitu kan, dalam memutuskan iya atau enggaknya ya. Nah, tapi terkait apa namanya ya, rasa, tadi juga udah sempat disinggung dikit kan sebenarnya, tapi gimana ya ngomongnya ya. Jadi problem rasa sama problem costing itu ada nih ya solusinya ya di Yap, Unilever Food Solution ya, atau udah mau dibongkar atau nanti aja dibongkarnya? kita mau bongkar boleh. Bongkar aja. Teman. Itu apa nih solusinya nih? Ya, dan jadi kita baru saja meluncurkan produk baru, namanya itu adalah Knorr Mushroom and Vegetable Seasoning. Ya, jadi Apa tuh? itu Apa tuh? kalau bahasa Tegakin Indonesia. kursi dulu nih. Yes. Apa Kalau tuh? di Apa Indonesia tuh? adalah kaldu bubuk yang terbuat dari jamur, dan tapi bukan hanya jamur ya, kita juga menambahkan mirepoix. Ya, jadi mirepoix itu adalah sari sayur yang biasa kalau di dapur itu ada di chef, mereka udah pasti tahu ya namanya mirepoix itu sari sayuran yang biasa kita rebus, bawang bombay, wortel, seledri jadi satu ya. Jadi secara rasa itu sangat sangat balance ya. Ada jamurnya, ada sayurnya. Jadi ketika teman-teman foodpreneur itu misalnya mau mencoba masak healthier food, mencoba masak plant-based food, atau mencoba masak yang beneran sayuran ya atau yang vegetables, dan pengen introduce nih ke restorannya, itu bisa banget coba pakai produk kita gitu sih. Okay. Itu rasa jamurnya kan biasa kalau kita ngomongin kaldu jamur gitu ya, itu kan kadang terlalu mendominasi ya rasa jamurnya. Nah, di kita itu karena kita banyak mendengar dari teman-teman foodpreneur, dari teman-teman chef juga, nah kita memformulasikan bukan hanya ada jamurnya, tapi kita juga ada kandungan-kandungan sayurannya juga gitu. Jadi secara nutrisi juga lebih baik, dan pastinya yang namanya konsumen kan pengen healthier food, pastinya bernutrisi ya. Jadi makanya kita juga kan tuh mirepoix atau kaldu sayurannya di dalam. Kalau dari sisi cost-nya bagaimana tadi? Nah, kalau dari sisi cost juga don't worry ya teman-teman ya. Don't worry, karena mungkin teman-teman di luar sana pernah beli kayak kaldu jamur gitu, harganya lumayan premium ya. Nah, kita di harganya ini 400 gram itu harganya starting dari 39.500. Jadi lumayan affordable buat teman-teman yang pengen coba, itu bisa banget gitu, karena secara range dari harganya itu juga sangat-sangat kompetitif ya produk kita dibandingkan produk yang lain. Nah, ini sekali nyelip dikit ya pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman pengen kolaborasi atau misalnya mau menghubungi Unilever Food Solution, ini ngubunginnya lewat mana? Nah, hubunginya bisa lewat suara konsumen kita, suara konsumen Unilever. Lalu kedua, mau lebih gampang lagi, teman-teman bisa langsung ke Instagram kita di Unilever Food Solutions ID. Langsung di ini aja, nanti kita bisa langsung hubungin karena ada tim. Berarti bisa bantu di sana. Berarti teman-teman nih jangan lupa nih ya, ini diklik di atas, kemudian di follow dulu aja. Gitu. Jadi nanti setelah selesai IG Live ini, nanti bisa langsung DM kalau pengen collab atau nanya-nanya sama Unilever Food Solutions ya teman-teman ya. Ini nih di sini nih. Tapi nonton IG Live-nya harus sampai beres dulu, karena ada tadi ya, ada 2 hadiah untuk penanya terbaik dan ada 3 hadiah juga untuk teman-teman yang screenshot dan ngepost ngetag akunnya foodies.id sama akun @Unilever Food Solutions ID. Gitu ya. Oke, nah tapi gini, apa? Ya, gimana? Silakan. Tadi kan ketika aku bilang produknya sendiri itu kaldu jamur dan mirepoix gitu ya. Nah, salah keunggulan dari produk ini yang mungkin teman-teman akan kayak, wah bener, keren nih gitu ya. Itu adalah kita itu tidak ada tambahan penguat rasa atau MSG. Wah. Apa gitu ya. Karena kita tahu ya, yang namanya penguat rasa itu kan pasti teman-teman punya mungkin stigma buruk gitu ya. Entah itu, jadi makanya kita bikin produknya itu senatural mungkin gitu ya. Jadi dengan kombinasi dari jamur dan si mirepoix ini justru rasanya itu sayur dan jamur, jadinya gurih yang natural juga. Gitu. Oke, berarti ini salah satu, bisa dibilang salah satu terobosan juga ya, karena kan biasanya membuat makanan itu gurih dan enak itu ya penguat rasa tadi ya. Nah, yang ini nggak pakai penguat rasa. Betul. Jadi
dari jamur dan mirepoix atau dari sari rebusan sayuran. Sayur-sayuran tadi ya. Oke, nah. Tapi sebenarnya apa sih yang ingin disuarakan atau mungkin misi apa sih yang ingin di-deliver sama Unilever Food Solutions melalui Knorr Professional dengan kehadiran Knorr Mushroom and Vegetables Seasoning ini? Ya, mungkin aku ceritain dari Knorr-nya dulu gitu ya. Mungkin Boleh. Belum tahu, aduh apa sih merek Knorr, belum pernah dengar, atau kayaknya pernah dengar di restoran ada beberapa yang pakai gitu ya. Nah, Knorr itu adalah memang merek yang kita dedikasikan khusus untuk teman-teman Horeca ya, atau teman-teman di dapur lah gitu ya. Kita itu want to help chef to make their life easier gitu ya di dapur. Nah, kita itu ceritanya lagi bertransformasi nih. Jadi sebelumnya namanya Knorr, sekarang kita itu bertransformasi Knorr Professional. Jadi lebih kuatkan lagi bahwa we are here to help you, chef, to make your life better, to make your life easier at your kitchen gitu. Nah, misi yang kita bawa adalah, kita tahu ya di zaman sekarang, di dunia sekarang itu kan banyak isu-isu seperti misalnya global warming, environmental issues, sustainability issues, itu kan banyak banget ya. Nah, kita sebagai Knorr as a brand, kita pengen membawa misi, atau kita pengen sebenarnya mengedukasi bahwa hey chef, teman-teman chef, teman-teman foodpreneur, yuk kita coba explore yuk, gunakan bahan-bahan lain yang bukan bahan-bahan yang biasa digunakan. Jadi misalnya nih, kalau kita ngomongin masaknya biasa pakai daging aja. Hey, boleh loh. Misalnya kita bikin steak dari tempe misalnya. Atau misalnya marangi biasa pakai sapi. Hey, bisa loh kita coba pakai yang jamur. Atau kita bisa loh pakai gitu ya. Nah, that's what we want to educate. Kita pengen bawa misi bahwa chef, kalian bisa loh coba berkreasi gitu ya, coba bisa bereksplor dengan menggunakan bahan-bahan yang baru, teknik-teknik baru juga gitu ya, teknik baru, cara baru, bahan-bahan baru, itu untuk bikin dapurnya lebih berwarna, dan sekaligus juga konsumen juga akan lebih wow gitu, bahwa wah ini restoran menunya bukan biasa-biasa aja gitu ya, mereka bisa introduce nih menu-menu yang menggunakan bahan-bahan yang wah ini keren nih bahannya. Dan bukan hanya keren, tapi juga at the same time healthy, gitu ya. Karena paling penting. Bahan-bahan yang healthy kan mungkin bahan-bahan yang masih belum banyak dipakai ya. Contohnya kayak tadi aku bilang shirataki, atau memakai lebih banyak sayur gitu ya, pakai lebih banyak greens, pakai paprika dan segala macam. Itu kan bahan-bahan yang tersedia banget nih di pasar kita ya, di market Indonesia, tapi somehow belum tereksplor dengan baik gitu ya, atau belum banyak dieksplor oleh chef-chef yang ada di Indonesia. Makanya kita bawa misi kampanye itu hashtagnya #eksplorasa ya, #eksplorasa. Nah, jadi makanya kita pengen, hey chef, hey teman-teman foodpreneur, let's explore the flavor that you have in the kitchen and bring it to your consumer. Nah, seperti itu sih Kak. Siap gitu. Jadi itu ya tadi ya teman-teman ya. Jadi disuarakannya itu bahwa intinya kita tetap bisa tetap bisa membuat makanan yang beragam di dapurnya masing-masing ya gitu. Jadi itu misi yang paling utama ya sebenarnya, dan tetap bisa healthy ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir sebenarnya sebelum aku buka, ini yang kayaknya belum aku buka ya pertanyaan, tapi ini ada 14 loh yang nanya, banyak banget. Tapi nggak apa-apa, nanti aku akan coba pilihin. Syukur-syukur kalau misalnya keburu dijawab semua. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita buka pertanyaan ya. Apakah Unilever Food Solution memiliki solusi yang bisa membantu teman-teman pebisnis kuliner yang mungkin kesulitan dalam mencari menu healthy food atau membutuhkan motivasi dan inspirasi dalam mengembangkan bisnisnya dan meraih cuan seoptimal mungkin? Nah, ini pertanyaan yang akan aku jawab nanti hari Selasa, Kak Sarita. Nah, jadi bagi teman-teman di sini, hari Selasa nanti kita akan ada acara Trendwatch 2022, di mana kita akan mengupas tuntas everything about healthy food trend di tahun 2022. Jadi, trend menu yang oke seperti apa gitu ya. Dan sampai strategi pemasarannya nanti seperti apa. Nah, di sini kita nanti akan ada Chef Norman Ismail, ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Chef Norman Ismail. Ada kita juga Chef Gunggun Handayana yang akan membawakan
menu-menu healthy food paling oke nih buat bisa diimplementasikan di restoran foodpreneur semuanya yang ada di sini. Nanti juga akan ada Christopher Aldo, ya, Christopher Aldo, CEO and founder dari Yellowfin Kitchen. Nah, dia nanti akan membahas tuh apa sih yang bisa bikin healthy food bisnis itu sustain di tahun 2022 ya. Nanti dia akan bagi tips dan triknya. Jadi make sure teman-teman yang mau ikut itu bisa langsung again ke atas gitu ya, ke atas. Nih. Nanti daftar ke Unilever Food Solutions ID. Di sana ada tinggal klik link in bio-nya. Nanti bisa langsung daftar di link itu. Gampang banget. Oke, berarti harus cepet-cepetan nih ya, biar dapat apa namanya, dapat seatnya lah gitu ya. Karena buat teman-teman yang pengen tahu 2022 ini cuan di healthy food seperti apa, kayaknya wajib banget ikut acara yang hari Selasa tadi ya, yang namanya Trendwatch 2022 ya. Gitu. Oke, kita coba buka pertanyaan dulu. Oh ya, nih aku mau ngingetin sekali lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa ini pada nge-print screen kemudian di-post di IG story masing-masing gitu kan. Juga jangan lupa tag-nya ke @foodies.id dan @unilever_solutions_id. Oke? Unilever Food Solutions ID. Ya. Oke, aku buka dulu nih ya. Banyak bener ya. Sebentar. Banyak banget ini. Aku coba dari bawah berarti ya. Untuk penggunaan sehari-hari. Ini sebenarnya yang nanya sama produk Unilever Food yang nanya Aniwuri. Oke. Produk Unilever Food Solution apa saja yang berhubungan erat dengan healthy food, dan untuk penggunaan sehari-hari produk Unilever Food Solution apa saja yang harus ada. Sama sih sebenarnya, intinya mungkin dia ingin dijelaskan yang berhubungan erat dengan healthy food itu apa aja. Boleh. Ini aku langsung jawab atau kita dengerin yang lain dulu nih, Kak? Langsung jawab dulu aja. Oke, thank you pertanyaannya Aniwuri ya. Nah, jadi tadi produk Unilever Food Solutions apa saja yang berhubungan erat dengan healthy food. Nah, kita ada beberapa dari portfolio kita. Jadi yang tadi saya sebutkan kan baru satu ya. Jadi Knorr Mushroom and Vegetable Seasoning itu adalah inovasi dengan tambahan mirkwa atau sari kaldu sayuran gitu ya. Nah, kita juga ada beberapa produk, contohnya adalah Knorr Tomato Pronto, itu tomato paste gitu. Cocok banget untuk teman-teman misalnya yang punya restoran western yang pengen ekspor dengan bolognese gitu ya, itu bisa banget pakai tomato paste-nya kita gitu ya. Kita juga ada Knorr barbecue powder atau barbecue sauce gitu ya, itu bisa juga dipakai. Lalu ada juga Knorr lime powder. Nah, ini juga inovasi yang menurut aku sangat bukan karena saya kerja di Unilever ya, tapi menurut aku kita itu punya produk lime powder. Jadi biasanya kalau kita di restoran itu kan peras jeruk nipis itu kan luar biasa ya. Kayak harus, waduh, per 1 kilo paling cuma dapat berapa mili gitu ya. Nah, ini di inovasi kita, Knorr lime powder ini, 1 sendok tambah 3 sendok air itu udah dapat lime powder atau lime juice yang sama persis tuh dengan lime asli. Jadi that's the innovation that we bring to the foodpreneur gitu. Itu juga itu contoh 5 ya yang aku sebutkin. Nah, ada banyak lagi. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut produk Unilever Food Solutions apa aja, teman-teman bisa langsung ke paling gampang ke itu lagi. Kalau lebih lengkap langsung ke website kita di www.unileverfoodsolutions.co.id. Aku buka komennya, aku pin aja kali ya. Jadi ke www, nih aku catat ya teman-teman ya. www Unilever Food Solutions foodsolutions.id ya. co.id. .co.id. Oke, itu ya. Sebentar aku pin dulu biar teman-teman, aduh kok banyak ya ternyata ikutan. Sebentar, pin. Oke, nah itu ya teman-teman. Oh, jadi ketutup tapi ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita matiin lagi komennya ya. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini banyak saya yang nanya. Oke, nah ini pertanyaannya gini dari Aliska Wulandari. Produk healthy yang disupport oleh Unilever, apa target pasarnya untuk semua konsumen? Apakah termasuk bayi dan anak-anak? Nah ini boleh nggak dijawab dulu?
Yes, kalau untuk produk healthy food yang kami maksud itu lebih ke ininya ya, lebih ke produk untuk ke industri horekanya, Mbak Oh iya Stephanie. betul. Jadi tetap aplikasinya Aliska. dari ya aplikasinya dari produk tersebut, misalnya memakai Knorr mushroom and vegetable seasoning ini dimasak untuk misalnya kita bilang spaghetti atau untuk nasi goreng gitu ya. Nah itu pastinya harus dicek lagi tuh ke restorannya masing-masing apakah memang ramah nih untuk tadi ya bayi atau anak gitu. Ya. Nah, terus ini juga ada yang bertanya, sebenarnya masih berkaitan ya. Ini dari Lisna Gulo. Lisna Ya, Gulo. Apakah produk healthy food bisa dan aman dikonsumsi untuk empasi? Makanan pendamping ASI kali ya, maksudnya. ya. Nah kalau itu kita harus cek ya, kita harus cek dulu ke internal kita karena sebelumnya kita belum pernah nih bikin ini ya, maksudnya studi lebih lanjut nih tentang kalau ngomongin langsung ke empati gitu, karena yang tadi ya ketika kita ngomongin produk Unilever Food Solutions itu adalah memang lebih kita tujukan untuk teman-teman yang ada di Horeca ya, atau yang Oh memang iya, betul. gitu kan. Oke, nah terus tadi ini ada yang bagus satu. Nah ini nih, pertanyaan dari Baking Joy of Rosalins. Seberapa signifikan beda rasa dengan kaldu jamur lainnya? Dosis pakainya apakah harus 2 kali lipat? Dan apa bedanya dengan no roast tip? Nah ini Ya, kayaknya udah pengguna nih kelihatannya. Wah, pertanyaan kayak gini. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan produk kaldu jamur yang sejenis gitu ya. Nah, pada satu porsi, kita ngomongin contohnya nih, capcay gitu ya. Capcay itu sekitar 100 gram sampai 120 gram sayuran ya. Nah, itu kita hanya butuh 8 gram dari Knorr Mushroom Vegetable Seasoning ini ya. Nah, kalau yang lain mungkin butuh lebih banyak. Nah, tapi untuk yang kita itu hanya butuh 8 gram. Nah, itu udah dapat rasa yang tadi ya, gurih alami, asin, dan manis yang seimbang. Ya. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah lebih ke apa tadi ya? Yang kedua ya. Yang kedua, apa bedanya sama roast tip tadi kan? Nah, bedanya dengan roast tip. Nah, kalau roast tip itu, jadi kalau Knorr Mushroom Vegetable Seasoning, itu kan memang terbuat dari kaldu jamur dan mirkwa atau sari rebusan sayuran ya. Nah, kalau roast tip itu adalah chicken powder ya, atau kaldu ayam dengan tambahan bawang putih bubuk. Ya, jadi memang secara taste profile tuh beda banget tuh. Kalau roast tip rasanya memang lebih chicken, lebih garlic gitu ya. Nah, kalau yang di kita mushroom vegetable seasoning itu lebih berasa sayurannya ya. Karena memang terbuat dari tadi natural vegetables and mushroom. Oke. Ini pertanyaannya agak lucu, tapi nggak apa-apa dijawab aja ya. Pertanyaannya dari Jenny Wirawardana. Apakah nugget ayam kampung dengan campuran sayuran masih bisa dikategorikan healthy food? Ya. Lucu ini pertanyaannya. Ya, Kak Jenny ya, yang tadi aku jelaskan bahwa ketika kita ngomongin healthy food, itu kan bukan 100% sayuran gitu ya, atau 100% pakai plant-based gitu. Tapi ketika kita menambahkan sayuran sedikit aja atau bahan-bahan yang memang lebih sehat gitu ya, ke dalam menu atau masakan kita. Nah, contohnya ini kalau ayam kampung kan berarti free range, misalnya ayam beneran liar gitu ya, nggak makan ternak. Ada unsur-unsur kimianya, nah itu ya kita bisa kategorikan as healthier gitu loh. Ya, karena ini berulang kali dari tadi ditekankan bahwa ini tuh healthier ya, lebih sehat, bukan berarti pure 100% sehat ya. Bukan berarti 100% harus pakai sayuran, bukan gitu. Iya, setuju. Bukan berarti semua harus disayurin gitu ya. Indonesia ketika kita ngomongin makan salad itu nggak kayak, waduh sayur semua nggak bisa makan gitu ya. Nah, karena kita tahu masyarakat Indonesia itu ketika kita ngomongin healthy food masih mindsetnya atau asumsinya adalah salad gitu. Nah, ini kita pengen coba pelan-pelan edukasi ya bahwa hey bukan gitu loh, itu bisa aja kayak tadi ya steak tapi pakai sayur, atau kayak tadi bakmi tapi pakai taki gitu ya. Bahan shirataki ya. That's the healthy food that we are talking about. Ya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari Made by
YOO nih, Made by You. Bagaimana cara mendapatkan produk UFS dalam partai besar dan outlet yang tersebar di beberapa kota di Jawa? Oh, mungkin dia outletnya kayaknya banyak di kota Jawa deh. Oke, namanya siapa? Made by apa? Aku sambil You. catat. Aku ingat Oh, juga. boleh. Boleh. Sebentar, nanti sama aku di print screen juga lah dikasih ya. Boleh. Made by You tuh made.by.yoo. made.by.yoo ya. Made Ya, by YOO ya. Oke, ya. sip. Kakak atau Mbak atau Pak yang ada di akun ini, kita bisa ini nanti aku akan kontak Bapak secara personally karena kan ini udah chain ya. Udah chain ada beberapa outlet gitu ya. Nah, nanti kita bisa konekkan dengan tim chain kita karena kebetulan di Unilever Food Solutions kan cakupan kita satu Indonesia ya. Kita punya di 63 distributor seluruh Indonesia dan kita juga di head office tuh ada tim sales itu yang memang khusus handle yang outlet banyak gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan kontak Bapak atau Ibu nih yang Made by You. Oke, siap. Berarti itu mah langsung di Japri aja kali ya ntar ya. Halo? Ya, halo? Ya. Oke ya, kedengeran ya tadi kayak sempat menghilang. Oke. Ini kayaknya juga masih ada yang terakhir, sorry. Ini yang ada juga pertanyaan dari siomay pangsit goreng.smr. Tipsnya dong agar konsumen yakin terkait dengan produk healthy yang kita launching. Nah, tipsnya seperti apa? Jadi, pertama, pastinya secara komunikasi harus healthy ya. Dalam artian kayak gini. Jadi, menu itu dikomunikasikannya itu harus ini terbuat dari A, B, C gitu. Jadi, konsumennya juga yakin ketika kayak, oke, healthy ini emang bahannya apa gitu ya. Tapi kalau kakak yang jual siomay atau bapak ibu ya, itu bisa mengkomunikasikan ingredient dari si siomay, misalnya mau bikin siomay yang lebih versi healthy gitu ya, dikomunikasi ingredientnya apa saja gitu ya. Nah, itu secara approval rate dari konsumen itu diharapkan lebih tinggi sih. Nah, kita juga ada ya ini pas banget nih karena lagi ngomongin siomay gitu ya. Kita launching produk Knorr Mushroom and Vegetable Seasoning ini, kita juga ada bikin list of menu ya yang bisa di-download gratis nih oleh teman-teman di sini. Di mana itu? Nah, kita bikin ada siomay jamur. Aku ingat tuh, siomay jamur. Nah, paling gampangnya seperti apa lagi? Jadi teman-teman ke atas atau langsung ke website kita ya di foodsolutions.co.id. Nah, di sana nanti teman-teman bisa klik yang partnya Knorr Mushroom and Vegetable Seasoning, itu bisa langsung download buku resepnya di sana. Itu ada ya. Nah, dari sana nanti teman-teman kayak tadi misalnya mau jual siomay yang versi lebih sehat gitu ya. Nah, ingredientnya kan ada tuh, misalnya pakai jamur shiitake atau pakai jamur merang dan lain-lain. Nah, itu bisa dikomunikasikan nanti ya apakah di Instagramnya, di sosial media lain gitu ya. Nah, biasanya approval rate dari konsumen itu diharapkan bisa lebih tinggi sih. Oke, itu tadi udah banyak banget tuh tipsnya ya. Dan buat teman-teman itu tadi ada juga resep yang bisa di-download itu di websitenya Unilever Food Solutions ya teman-teman ya. Itu alamatnya tadi udah aku pin di bawah situ. Sama ya paling gampang tadi balik lagi ini nih, diklik dulu, kemudian di follow dulu. Nanti dikorek-korek aja di situ, banyak banget isinya. Oke nih. Konten lain gimana? boleh. Kalau mau cek produk lain atau konten-konten edukasi seputar dapur ya, seputar bisnis kuliner, tentang masak-masak, itu bisa langsung tuh ke Instagram kita. Nah, itu langsung ya ke Instagramnya ya. Oke, nah terus ini masih ada waktunya. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari temen gue ini yang nanya. Boleh lah ya? Gitu kan? Boleh. Ini bahan fresh seperti sayur daging kan sebenarnya banyak ya di Indonesia ya. Tapi kalau menurut pandangan Ono nih ya, sebenarnya kenapa sih belum banyak muncul brand-brand yang mungkin seperti Salad Stop, Chipotle, itu kan yang benar-benar mengedepankan hal-hal seperti tadi ya. Apakah memang perlu waktu untuk edukasi dan membangun habit? Kan kalau misalnya orang yang bikin produk seperti ini udah ada di mana-mana kan jadinya lebih enak ya kita yang senang sama healthy food. Ada nggak pandangan mungkin?
Ya, kalau dari saya sendiri sih, karena kalau biasa market introduction ya, kita ngomongin satu produk itu mau dikenalkan ke sebuah market, itu biasa akan masuk dari atasnya dulu nih. Atas itu dalam artian sosial ekonomi kelas yang lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti baru pelan-pelan akan demokratisasikan ke bawah, lalu jadi mass market gitu ya. Nah, menurut aku untuk yang healthy food, itu juga mirip tuh. Nah, karena kan baru reaching yang ses A, ses B gitu ya. Kayak kita tadi ngomongin brand kayak Chipotle atau Salad Stop gitu ya. Itu kan memang secara target masih ses A, ses B gitu ya. Nah, kalau menurut aku just about time lah ya. Kita lihat nanti tahun depan, beberapa tahun lagi, ini mulai akan masuk ke ses C, ses D. Dan ketika dia masuk ke ses C, ses D, itulah ketika akan mulai masuk ke mass market. Nah, kita lihat udah ada beberapa contoh ya. Contohnya kayak dulu dimsum. Lalu sekarang kita lihat dimsum udah banyak ya. Yang dibikin versi lebih murahnya juga banyak gitu ya. Jadinya mass. Contoh kedua adalah sushi. Sushi juga ya. Dulu kan masih kayak, brand-brand yang bener cuman full service restoran yang mahal gitu ya. Restoran mahal. Tapi sekarang udah mulai masuk ke ses C, masuk ke ses D juga. Nah, jadi kita lihat seperti itu juga sih trennya untuk healthy food. Oke, nah ini aku coba sort lagi ya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak, tapi banyak juga yang kurang relevan sebetulnya. Ntar aku coba cek dulu ya, mana yang menarik untuk bisa dijawab. Tadi Empasi udah, reseller kayaknya, tadi ada yang nanya nih, apakah healthy food ini ada resellernya? Balik lagi tadi jawabannya Ono udah jawab ya, ini tuh sebenarnya kalau Unilever Food Solution ini untuk teman-teman Horeca ya, jadi bukan untuk diperjualbelikan via reseller kali ya, gitu ya, bener ya aku jawabin jadinya. Ada distributor, dan biasa dari distributor itu kan mereka salah satu customernya adalah misalnya toko bahan kue atau toko makanan gitu ya. Nah, biasanya kita suplainya ke sana. Dan selain ke sana ya langsung kita juga ada ke restoran-restoran dari yang skala kecil sampai tadi ya skala yang chain, ada beberapa puluhan outlet di beberapa kota. Nah, itu juga kita bisa cover. Tapi kalau dengan sistem kayak reseller gitu kita nggak ada. Nah, oke. Nah, ini boleh nggak Ono boleh dong ya bocorin. Kalau Unilever Food Solution itu kan tentunya pastinya punya rencana edukasi yang cukup banyak ya, tadi selain ada Trend Watch tadi. Nah, ini kedepannya nih ya, kedepannya. Ini kan pastinya Unilever Food Solution akan terus mengedukasi mengenai mendorong orang punya healthy lifestyle. Kemudian pengennya orang juga mulai memproduce selain healthy lifestyle-nya, pastinya juga akan mendukung teman-teman pebisnis kuliner untuk juga masuk di market ini yang tadi udah disinggung ya, dari data cuannya gede. Di 2022 cuannya menjanjikan intinya. Nah, tapi boleh nggak bocorin dong sebenarnya rencana-rencananya UFS ini apa sih ke depannya? Ya, jadi ke depannya pastinya ya dengan bergantinya tadi ya dari Knorr kita ke Knorr profesional gitu ya. Jadi misinya kan sangat jelas ya, kita pengen chef-chef atau foodpreneur itu memasak lebih baik, menggunakan bahan-bahan yang lebih baik, lebih sehat gitu ya. Jadi aku belum bisa bocorin banyak gitu ya, tapi di tahun 2022 itu it will be a more exciting year ya. Kita akan lebih banyak lagi edukasi seputar makanan yang sehat, accessible ya secara cost, karena kita tahu yang namanya food business itu nggak jauh-jauh dari gimana cara kita bisa HPP. Makanan enak, produk berkualitas, bahan berkualitas, tapi secara cost atau HPP itu bisa kita tekan gitu ya. Nah, itu tetap akan kita komunikasikan. Dan sebenarnya paling gampang diakses itu dari mana? Dari Instagram kita aja gitu ya. Karena kalau teman-teman cek di Instagram kita, itu kita ngepost hampir seminggu, kadang 3 kali, kadang 4 kali ya. Jadi edukasi tentang kita share tentang bahan-bahan yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Nah, itu bisa diolah jadi something yang lebih fun gitu ya, lebih menjual untuk konsumen. Juga ada juga tips dan trik di dapur gitu ya, tips dan trik di dapur, karena tim chef kita punya executive chef sendiri yang nanti hari Selasa akan juga ngomong di Trendwatch ya, akan present juga. Nah, mereka itu udah bikin tuh silabus tentang tips dan trik kalau mau bikin dapurnya itu lebih efisien.
bikin dapurnya itu lebih efektif lagi gitu ya. Nah itu bisa langsung semuanya dicek di Instagram kita. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaannya tadi dari waffle.travels. UFS apa ada kelas pembelajaran memasak dan kelas pembelajaran bisnis nggak? Dia tanya. Mungkin boleh dijawab nggak? Pembelajaran pastinya foodies ya. Tapi masaknya enggak tuh. Ya, masaknya enggak. Nah, cuma kalau di kita itu kalau kelas masak gitu belum ada, Kak. Okay. Kita kan lebih ke demo masak ya. Jadi lebih ke demo masak. Misalnya kita ada beberapa partner kita, contohnya kayak Lotte Grocery, Hypermart. Nah, itu kita sering tuh mengadakan demo masak dengan komunitas-komunitas kuliner yang memang di bawah naungannya Lotte Grocery atau Hypermart gitu ya. Nah, kan mereka juga punya komunitas koperasi atau komunitas warteg gitu ya. Nah, itu kita sering tuh bikin activation, cooking demo, untuk pastinya menjelaskan keunggulan dari produk Unilever dan juga menu-menu terbaru yang bisa yang bisa dikreasikan gitu ya di restoran dari operator tersebut. Ya, jadi mungkin bisa dikasih bocoran inspirasi kali ya kalau dari Unilever Food Solution ini ya. Itu kan tadi kan katanya di websitenya juga ada resep yang bisa di-download sama. Tadi gue tuh sebenarnya sedikit searching YouTube-nya sih. Jadi ternyata banyak juga ya, resep-resep di YouTube itu ternyata banyak juga ya. Dan kadang gini, sebagai pebisnis kuliner kan kadang kalau kita cari resep di YouTube kayak gitu kan ada di kita ya, back of our mind banget gitu kayak, aduh ini masakan terlalu rumahan apa enggak gitu ya. Pasti ada gitu ya, namanya kita cari resep gitu ya. Nah kalau di YouTube-nya kita, Unilever Food Solutions, bisa dicek juga nanti, itu resep-resepnya memang kita sudah desain sedemikian rupa, kita riset, itu khusus untuk pebisnis kuliner. Ya jadi nggak usah nanti rasa rumahan, enggak. Jadi rasanya memang profesional karena yang develop juga langsung dari executive chef kita. Gitu. Kalau nggak salah yang perform juga chef juga sih, seingat gue tadi ya, kalau nggak salah pas lihat ya. Gitu. Jadi pastinya ini tuh udah rasa apa namanya ya, rasa untuk dijual lah intinya gitu ya, gampangnya. Gitu. Oke, nah ini tadi ada satu lagi pertanyaan tadi dari, nah ini sebenarnya nanya sama Mama yang tadi, namanya Aliska Wulandari. Untuk pemula, apakah bisa mendapatkan produknya UFS? Yes, bisa banget. Jadi untuk pemula, paling gampangnya kalau misalnya mau coba beli satu dulu, nggak mau langsung beli banyak ya, itu bisa langsung ke official store kita di marketplace ya. Ada di Tokopedia, ada di Blibli, ada di Lazada. Ya. Oh, nah, ada semua tuh ya. Ada semua. Cek aja di sana. Di Unilever Food Solutions ya. Paling gampang sebenarnya tinggal ke marketplace favorit kamu, itu langsung klik aja Unilever Food Solutions, itu nanti akan langsung keluar tuh Unilever Food Solutions official store-nya. Nah, bisa langsung beli di sana. Nah, untuk pembeli pertama, itu juga ada diskon 10%, jadi mantep tuh. Wah, ini ya udah nih, pokoknya dicatat ya. Yes. Untuk pembeli pertama ada diskon 10% di semua marketplace Unilever Food Solution ya. Yes. Jadi sukanya buka marketplace apa di situ biasanya ada. Gitu. Oke nih, ini sebelum aku tutup untuk closing statement sama foto bersama. Terakhir banget aku mau nanya nih, ada nggak sih tips-tips singkat buat teman-teman yang pengen bisnis healthy life, khususnya terkait dengan ilmu dan knowledge bisnis ya? Misalnya kayak gimana cara milih produk, gimana promosi, gimana konten dan lain-lain. Ya, itu pastinya ini ya, tadi aku udah bocorin dikit. Nanti hari Selasa ini ada nih, jadi teman-teman bisa langsung booking ya, hari Selasa jam 1.30 sampai jam 4.30 atau jam 5, itu kita ada acara namanya Trendwatch 2022. Nah, di situ kita bahas tuntas tuh semua yang berhubungan dengan Trend Healthy Food 2022, cara memasarkannya, kan tadi ada ya pertanyaan yang kayak tadi, cara memasarkannya gimana? Nah, nanti akan juga kita kupas tuntas tuh di acara di Selasa. Ada juga demo masak interaktif dengan Chef Gun-Gun Handayana, Executive Chef kita, dan Chef Norman Ismail. Jadi pastinya teman-teman bisa langsung tuh, aduh mau masak apa, bingung mau inspirasi menu apa, langsung aja tonton ya hari Selasa 1.30. Oke, itu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa ini di-follow dulu aja. Ini ya. Pendaftarannya tinggal langsung daftar. Ya, oke. Nah, kita masuk ke
sesi paling disuka sama teman-teman itu adalah foto bersama. Gitu. Jadi kita bergaya dulu, ayo teman-teman jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, tagnya ke @foodies.id sama @unileverfoodsolutions.id ya teman-teman ya. Nih, biar kayak Korea. Oke, thank you. Nah, terakhir banget ini beneran nggak bohong, terakhir. Gitu, terakhir banget. Aku boleh nggak minta closing statement dong dari Ono buat teman-teman yang lagi pada nonton IG Live kita kali ini? Yes, terima kasih banget teman-teman semuanya yang udah stay kurang lebih 1 jam ya, kita ngomong-ngomong tadi kupas tuntas mengenai, bukan kupas tuntas lah, kupas sedikit gitu ya, karena tuntasnya nanti di hari Selasa. Karena tips dan trik tadi kita udah ngobrolin ya tentang tips dan trik cara cuan dari bisnis kuliner, bisnis healthy food gitu ya, apa-apa aja, jenis menunya apa aja, cara komunikasinya seperti apa. Jadi kita dari Unilever Food Solutions itu pengen teman-teman yuk coba kita explore lebih banyak lagi gitu ya, coba explore, jangan pakai bahan yang itu aja, karena kita tahu persaingan bisnis kuliner tuh makin day by day itu makin ketat gitu ya. Jadi sebuah brand itu harus punya apa ya, yang berbeda nih dari brand lain. Nah, salah satunya apa? Itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang baru, menggunakan teknik masak yang baru, itu untuk kita introduce ke konsumen kita, ya. Nah, itu salah satu cara untuk tetap bisa be in the game gitu ya di industri kuliner ini. Makanya kita sebagai supplier, salah satu supplier produk bahan makanan juga ya, kita pengen membantu teman-teman semuanya itu untuk explore. Yuk kita explore rasa yang lebih banyak lagi gitu ya, dan tampilkan itu di plate atau di piring yang bisa kalian share ke konsumennya kalian ya. Dan ini juga menutup di Unilever Food Solutions, kalau teman-teman cek di logo kita, itu kita ada tagline-nya, support, inspire, progress. Nah, itu adalah jati diri kita. Jadi kita mensupport teman-teman, kita share inspirasi-inspirasi, dan kita membantu teman-teman untuk yuk kita upgrade diri lagi gitu ya, sebagai pebisnis kuliner, kita upgrade diri lagi sebagai chef, kita pengen yuk sama-sama kita kembangkan industri bisnis kuliner Indonesia itu makin lebih baik lagi tahun-tahun ke depannya. Sekian dari sekian dan terima apa? Dan terima ini. Dan terima apa namanya? Terima kopi. Enggak sih, enggak kopi ya. Lipton, yeah. Oh, terima teh berarti ya. Terima. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat Ono yang hari ini udah cuap-cuap bareng gitu kan, cerita tentang potensi healthy food, kemudian bahwa semuanya mungkin ya, intinya kalau teman-teman mau mulai mendorong menjual healthy food itu bisa banget. Kemudian mau tahu lebih banyak lagi resep healthy food yang nggak melulu harus sayur, nggak melulu sayur, buang itu satu persepsi bahwa kalau misalnya sehat itu sama dengan sayur, nah sama dengan dicoret, nggak harus selalu sayur-sayuran semua, oke? Gitu. Jadi banyak juga bahan-bahan penggantinya ya, tapi kita tetap bicara tentang makanan yang more healthy ya, oke. Oke, kalau begitu segitu dulu dari saya. Thank you juga buat teman-teman yang udah mantengin kita selama 1 jam dari tadi ya, gitu kan. Dan tentunya pastinya jangan lupa langsung di follow aja Unilever Food Solutions. Dan jangan lupa juga nanti Selasa ikutin ya tadi Trendwatch 2022 kalau mau tahu tren ke depan 2022 ada apa aja, nanti akan dibongkar di sana. Banyak lah bongkarannya ya, ngomongin dari bahannya, ngomongin dari menunya dan lain-lain di sana. Oke. Mungkin segitu dulu dari saya. Thank you teman-teman. Thank you juga buat Ono dan semua teman-teman di Unilever Food Solutions. Thank you banget buat sharingnya di malam hari ini. Oh ya, lupa. Terakhir, teman-teman ini IG Live-nya itu akan selalu tersimpan di feed-nya, di Instagram-nya Foodies ya teman-teman ya. Nggak akan dihapus. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru masuk dan merasa, ya gue ketinggalan, tenang aja, tinggal diputar ulang aja. Oke? Gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Thank you Ono, thank you Unilever Food Solution, dan thank you juga buat teman-teman foodpreneur yang masih stay tune di sana. Dan akhir kata, selamat malam, maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam.